Baik Smart Listener, kita kembali lagi di Smart Community masih bersama dengan komunitas IKASA bersama merajut mimpi ya. Kalau tadi kita udah ngobrol bersama dengan Agus, kali ini kita sudah bergabung dengan wah banyak ini. Hai. Boleh diambil mic-nya satu persatu? Iya. Boleh diperkenalkan dirinya kembali masing-masing. Tadi Agus sudah memperkenalkan diri seorang diri ya. Ini sekarang boleh silakan. Ini ada siapa aja? Baik, perkenalkan nama saya Anissa Nurul Fadilah. Jabatan saya yaitu Wakil Ketua IKASA sekarang. Kalau saya Jauhara Rahadatul Ais, biasa dipanggil Jauhara. Kemarin panitia Go Teaching 7 IKASA Makassar. Oke, kalau saya Paramita Indra Saputri, kemarin di Go Teaching sebagai sekretaris panitia. Oke, sekretaris panitia. Jadi berarti di sini udah ada banyak pengalamannya ya untuk ikut dalam IKASA ini. Gimana selama ikut kegiatan bersama dengan IKASA, apa aja yang udah didapat nih dari masing-masing anggota? Kita mulai dulu dari wakil ketua barangkali. Iya, kenapa mau bergabung bersama dengan IKASA? Oh ya, ini juga cerita lucu nih Kak. Kenapa salah satu saya juga ikut IKASA Makassar karena background saya tuh saya besar lahir di Papua Kak. Dan dulu di sana pernah ikut kegiatan Piajar, tapi di bawah namanya polisi. Dan memang di sana tuh jarang banget komunitas yang hadir begitu, apalagi ketika kegiatan pendidikan. Di sana itu adik-adik di sana sangat kurang, minim sekali dan jauh sekali Kak dari kota apalagi. Itu makanya pas kuliah Kak di sini dan ketemu Kak, wah IKASA. Dan dia tuh bukan hanya sekedar pendidikan saja Kak fokusnya. Dia itu ada 4 pilarnya. Salah satunya pendidikan, sosial, budaya dan lingkungan. Itu kerennya salah satu IKASA kelebihannya. Dan kemarin cerita di sana itu adik-adiknya sangat antusias banget. Dan di sana itu adik-adiknya banyak kelebihannya yang ternyata yang kita tidak ketahui. Karena kegiatan pensi kemarin tuh cukup sangat meriah Kak. Karena antusiasnya adik-adik ini semangat. Ada pidato, terus ada penampilan tari menarinya, menyanyi. Itu bakat-bakat yang mereka selama ini latih dan mereka tampilkan ke depan orang tuanya, itu yang sangat bangga juga buat kita. Apalagi kita buatkan panggung megah-megahnya begitu Kak kemarin. Oh oke, berarti untuk mereka tampil itu beberapa hari sebelumnya udah diinformasikan berarti ya? Atau udah latihan? Ya sudah Kak. Jadi sebelum kegiatan kemarin kami sudah beberapa kali cek lokasi di sana Kak, bahwa kita akan adakan begini, kegiatan proses membelajar, salah satu proses belajar mengajarnya, dan nanti di akhir penutupan ada pementasan seninya. Dan itu adik-adik sangat semangat untuk belajar, keren banget sih Kak. Rata-rata orang-orang atau tempat yang dikunjungi atau diberikan pendidikan singkat tadi itu memang akses untuk sekolah atau belajarnya itu tidak ada atau sulit atau seperti apa kondisinya di sana? Kalau kondisinya kemarin itu sebenarnya bisa jika lokasinya, cuman kami beberapa dari panitia teman-teman itu memang meminimalisir terjadinya resiko pada kendaraan itu sendiri, karena kan kami dari kota nih Kak. Baru kan memang ada beberapa jalan yang di sana jalannya itu yang cukup agak ekstrim untuk motor, apalagi sudah perjalanan jauh, terus jalan yang agak cukup tidak ya curam. Tapi anak-anaknya di sana rata-rata sekolah atau enggak tuh? Sekolah. Oh, oke. Dan di sana itu ada tujuh guru ya Kak. Ya 7 guru di sana, dan kepala sekolahnya sudah dihitung 7, tapi memang masih honor Kak di sana. Oh jadi pendidikan ada ya di daerah-daerah situ. Cuman berarti kalian masuk ke sana untuk memberikan pendidikan tambahan. Iya. Dan juga tadi hiburan. Tadi kan pendidikan 4 pilar ada. Ada sosial Sosial. juga. Kalau sosial apa kegiatannya? Kalau sosial itu lebih ke pembagian ini Kak, pembagian sembako pada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kami tiap bulannya itu mengadakan open donasi Kak, dan ada pun juga target-target yang kami tuju, dan itu hasil donasi itu juga kami langsung salurkan ke yang bersangkutan gitu Kak. Gimana tuh caranya nyari donasi berarti? Kalau dari IKASA, sekretaris biasa dari mana? Siapa yang nyari donasinya? Donasi.
Kalau di Go Teaching kemarin donasi itu kita pertama itu dari pembukaan pamflet, terus juga itu melalui sponsorship dari beberapa pihak seperti itu Kak. Jadi yang bisa sponsor atau donasi ini bebas ya dari mana aja ya? Iya, Kebanyakan dari mana tuh biasanya yang ikutan untuk jadi sponsor? Lebih ke ini ya Kak, lebih donasi ke umum jika dia ada memang beberapa sponsor dan ada juga memang yang umum karena kan media publikasinya kami juga cukup agak bagus begitu Kak, sehingga banyak yang beberapa donasi-donasi dari luar Kak. Ada banyak perusahaan juga atau lebih ke perorangan? Kebanyakan tadi, Kak? Ada beberapa instansi Kak. Instansi, Iya, oke. instansi. Jadi mereka juga ikutan ya untuk ada di situ. Tadi sosial itu tadi berbagi. Terus pilar yang ketiga apa lagi tadi? Lingkungan. Lingkungan. Apa yang dilakukan kalau kegiatannya mengenai lingkungan? Kalau lingkungan ya Kak, kita lebih ranah ke pembelajar ini Kak, lebih mengajar edukasi untuk adik-adik sekarang karena kan sekarang itu masa-masa itu bukan lagi orang tua yang mau diedukasi tentang lingkungan. Seharusnya adik-adik yang memang generasi muda sekarang yang akan meneruskan ini langkahnya kita ke depannya, mereka yang akan kami edukasikan dengan fokusnya begitu Kak. Gitu ya Kak. Oke, yang terakhir apa tuh yang keempat? Budaya nih. Budaya. Jadi kemarin juga itu ternyata di Kindang itu adik-adiknya tuh lebih minat bakatnya tuh ke budaya Kak. Dari tari menarinya, menyanyi, itu yang sehingga kami juga wah ternyata kelebihan adik-adik di sana itu tari menarinya itu sangat bagus begitu Kak. Dan berapa ya penampilan kemarin Kak? Penampilan nari itu cukup banyak Kak. Jadi itu juga media publikasinya kami untuk memberikan informasi kepada teman-teman di luar sana. Ternyata walaupun jauh mereka di sana, tapi semangatnya untuk belajar, semangatnya untuk melebihkan minat bakatnya mereka tuh sangat keren sih Kak. Oke. Kalau dari kakaknya sendiri apa yang bukan manfaat sih, masuk dalam IKASA apa yang bisa diambil dari situ secara pribadi nih? Kita, iya. Kalau saya pribadi kan masuk IKASA itu karena pandemi kemarin. Jadi karena pandemi itu kan cukup lama 2 tahun. Nah, karena kosong kegiatan di pandemi kemarin, makanya gabung di IKASA. Terus pas masuk di IKASA ternyata kakak-kakaknya itu sangat welcome gitu sama orang-orang baru. Jadi kita kalau masuk di lingkungan baru kan biasanya kitanya yang beradaptasi, tapi kalau masuk di IKASA itu lebih ke kakak-kakaknya beradaptasi sama kita. Jadi kitanya kayak merasa, oh ternyata saya punya teman baru di sini, ada orang-orang yang mau terima saya masuk di lingkungan mereka. Seperti itu. Sekarang statusnya sebagai mahasiswa. Bekerja. Oh, mahasiswa. Kalau wakil ketua mahasiswa Kak. Mahasiswa juga. Sudah kerja Kak. Udah kerja, ya. Berarti udah berapa lama nih? Masing-masing udah berapa lama di IKASA, bergabung sama IKASA? Kalau saya sendiri baru hampir 1 tahun lebih lah Kak. 1 tahun. Kalau saya hampir 1 tahun juga. 1 tahun. Masuk IKASA hampir 1 tahun juga. Oh, jadi ini berarti satu angkatan ya? Tidak Kak, saya memang yang agak lebih duluan kemarin dan kegiatan agak lebih duluan ya. Agak Jadi duluan. kayaknya nggak yakin banget ya agak saya duluan apa enggak ya gitu ya. Duluan. Lebih duluan masuk ya dibandingkan ini. Berarti gimana dong pembagian waktunya dengan aktivitas sehari-hari belajar dan lain sebagainya dengan komunitas ini? Itu juga ya Kak, kenapa bisa itu dari situasinya kitanya aja Kak, karena IKASA juga itu kan kegiatannya sosial Kak, dia tidak menuntut kita untuk selalu ada, itu bedanya dari kampus dengan eksternal. Dan apalagi ini kan sistemnya kayak kumpul-kumpulnya, kegiatannya itu kan tidak terlalu bagaimana banget sih Kak, sehingga kayak kitanya juga meminimalisir waktu tak juga dari kampus sama akademiknya kita, apalagi kan lebih terpenting juga. Jadi untuk pembagiannya cukup bisa ya. Cukup bisa. Ada yang sempat keteteran nggak dengan kegiatan IKASA dengan kegiatan sehari-hari, IKASA dengan kegiatan sehari-hari? Mungkin yang kerja? Kalau saya enggak jika karena ini kan IKASA fleksibel Ji. Jadi kalau dibilang keteteran, alhamdulillah enggak seperti itu Kak. Jadi bisa lah ya. Mungkin pas
nggak kerja bisa ikut kegiatan dari IKASA sendiri. Berarti untuk dapat teman baru ini banyak dong ya, berarti dari berbagai kampus, dari ada yang katanya udah kerja, ini masing-masing. Ada yang pernah jatuh cinta nggak sih sama anggota IKASA? itu yang sangat ini ya Kak. Iya. Kalau jatuh cinta gimana ya Kak? Karena pasti ada gitu ceritanya. Cerita di balik kegiatan itu pasti ada. Oh iya, biasanya gitu kan kalau di Iya, komunitas apalagi keluar kota itu bisa menyembuhkan ya. Ada Kak, kemarin itu salah satu pengurus kami baru menikah. Baru Sesama menikah. IKASA. IKASA juga. Iya, Oke, berarti IKASA ini juga bisa jadi biro jodoh bisa, ya. Bisa Kak. Bisa menemukan jodoh berarti di sana. Betul, Oke, baik, itu tadi ada kegiatan juga yang udah bukan sudah sih, yang akan dilakukan yaitu Go Teaching 7 ya. Bener ya? Iya, sudah terlaksana itu. Oke, yang sekarang ini Kegiatan budaya Kak. Oke, apa tuh? Boleh dijelasin? Jadi kegiatan budaya nanti nih, kegiatan bertema budayanya nanti ini ada CSC atau Community Sharing and Caring. Nah, kegiatannya nanti itu ada kegiatan kita melibatkan banyak pihak. Jadi ada masyarakat umum sama dari komunitas-komunitas lain. Jadi kegiatannya itu nanti ada kegiatan sharing-sharing seputar budaya, sama ada kegiatan melukis di atas tote bag. Nah, di atas tote bagnya nanti itu temanya tentang budaya. Nah, jadi yang mau diangkat itu nanti bagaimana mahasiswa-mahasiswa pada umumnya atau remaja-remaja sekarang itu bisa bangkit lagi atau peduli lagi dengan adanya budaya, karena kan kondisinya sekarang itu kita agak awam sama yang namanya budaya. Nah, makanya IKASA Makassar ini bikin kegiatan CSC untuk membangkitkan semangatnya lagi pemuda-pemuda di bidang budaya. Oke, jadi itu kegiatan yang akan dilakukan ya. Selain itu ada kegiatan apa lagi? Baru itu aja? Jadi dari GT7 ini baru ini lagi kegiatan budaya, setelah itu ada kegiatan lagi nggak ada ya? Iya, itu baru 2 kegiatan. Baru 2 kegiatan. Oke, baik. Sebagai penutup, silakan apa yang kalian ingin sampaikan kepada seluruh Smart Listener yang saat ini sudah menyaksikan kita di YouTube dari Smart FM Makassar. Sebagai closing statement, penutup, silakan dari IKASA siapa yang mau nih? Silakan. Oke, mungkin dari saya saja Kak. Halo kakak-kakak. Kami berharap juga dari masyarakat bahwa pentingnya pendidikan itu juga sangat berpengaruh untuk adik-adik yang jauh di pelosok sana, apalagi ketika memang ada teman-teman yang peduli akan IKASA. Banyak Kak komunitas-komunitas yang hadir untuk menampung wadah-wadah kakak-kakak sekalian gitu. Dan IKASA juga pun pasti menunggu itu aja ya Kak. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu dong untuk IKASA. Makasih udah hadir di studio dari Smart FM. Sukses untuk kegiatannya, ya kan? Dan akan ada nanti untuk rekrut lagi GT8 ya. Iya, sampai GT-GT berikutnya. Yang mau ikutan dan juga bergabung bersama dengan IKASA bisa langsung ke follow akun Instagramnya IKASA Makassar. Di sana bisa langsung ada petunjuknya ya, gimana caranya untuk bisa menjadi anggota dari IKASA. Oke, terima kasih banyak semuanya. Thank you sudah hadir dan berbagi bersama dengan kami di Smart Community dan Smart Listener. Kami mau pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Priscillarini. Sampai jumpa. Sehat selalu untuk kita semua dan sukses untuk